seorang perwira tinggi di jajaran Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh, berhasil mengembangkan budidaya larva maggot untuk dijadikan kebutuhan pakan ternak sehari-hari. Hal tersebut ia lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga dan resiko rugi dalam mengembangkan bisnis ternak unggas dengan memberi pakanan pabrikan yang setiap tahun harganya terus mengalami kenaikan. Berangkat dari kepeduliannya terhadap nasib para pertak unggas dan ikan yang perekonomiannya semakin terjepit lantaran terhimpit dengan tingginya harga kebutuhan pakan ternak pabrikan, Kolonel Reki, yang kini menjabat sebagai Aslok Kasdam Kodam Iskandar Muda, mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengembangkan budidaya maggot atau larva yang dihasilkan dari lalat jenis Black Soldier Fly atau BSF. Memanfaatkan lahan di dalam bangunan bekas peninggalan penjajah Belanda yang berada di Komplek Asrama Kraton Teni Kodam Im, Kota Banda Aceh, Kolonel Reki kini berhasil mengembangkan budidaya maggot. Sejak dirintisnya dalam 3 bulan terakhir, kini dirinya telah bisa menghasilkan 200 kg larva maggot perharinya. Sehari-hari dalam mengembangkan budidaya maggot tersebut ia dibantu oleh 3 orang pekerja. Untuk menghasilkan maggot tersebut, Kolonel Reki harus meliputi sejumlah proses dalam waktu 18 hari, mulai dari menetaskan lalat dari pupa maggot yang berumur 21 hari, hingga lalat berkembang biak dan menghasilkan telur di tempat media yang sudah dipersiapkan. Telur-telur lalat BSF kemudian ditetaskan menggunakan media wadah berukuran ember kecil yang diisi oleh ampas tahu atau sekam kayu. Selama 7 hari telur-telur akan menetas dan kemudian dipindahkan ke tempat pembesaran yang disebut biopon. Media yang digunakan selama proses pembesaran larva maggot adalah sampah organik seperti sampah rumah tangga, restoran maupun buah dan sayur-sayuran yang sudah busuk. Selain itu bisa juga dengan menggunakan limbah perkebunan dan pertanian untuk meningkatkan bobot maggot yang dihasilkan. Kolonel Reki mengatakan tujuannya untuk mengembangkan budidaya larva BSF atau disebut maggot ini, untuk mengatasi sejumlah persoalan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Kota Banda Aceh, seperti masalah pencemaran lingkungan akibat banyaknya sampah yang diproduksi oleh masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan sumber penyakit dan polusi udara. Selain itu, manfaat dari hasil budidaya maggot ini juga bisa dimanfaatkan oleh para peternak unggas, seperti bebek dan ayam untuk dijadikan pakan alternatif pengganti pakan pabrikan yang harganya setiap tahun mengalami kenaikan, sehingga kondisi tersebut sangat dampak penghasilan para peternak. Tak hanya itu, sisa sampah uraian dari hasil budidaya maggot tersebut juga menghasilkan pupuk kompos yang amat berkualitas untuk tanaman produktif para petani, sehingga menurut dirinya, membudidayakan maggot sangatlah bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang saat ini terjepit di tengah pandemi COVID-19. Kini hasil dari budidaya maggot di tempat penakaran Kolonel Reki, telah dimanfaatkan oleh sejumlah peternak unggas dan ikan lele yang ada di Kota Banda Aceh. Selain itu dengan adanya tempat budidaya maggot miliknya, ia dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga, sekitar 1,5 ton per harinya. Ada satu keresahan saya terhadap sampah yang kita produksi sehari-hari, di mana sampah-sampah itu sangat mengganggu. Pertama karena kesehatan, kedua juga adanya lalat yang menjadi sumber penyakit, dan yang ketiga ya pasti polusi daripada udara yang baunya nggak enak. Kemudian biasanya sampah itu tuh tidak termanfaatkan. Kemudian saya mencoba belajar. Saya pernah melihat di media televisi adanya satu jenis lalat Black Soldier Fly yang orang nyebutnya itu maggot. Di situ saya belajar dan saya coba terus. Kemudian akhirnya saya berhasil untuk membudidayakan maggot untuk skala yang menengah ke atas. Kemudian setelah kita coba untuk budidaya maggot, rupanya manfaatnya luar biasa. Pertama,
sampah yang menjadi persoalan kita, apalagi kita hidup di tengah kota atau kaum urban, ini bisa termanfaatkan yang lebih besar lagi. Kemudian sampah pasar, dalam hal ini sampah sayur-sayuran, buah-buahan, sisa motong hewan atau perikanan, kemudian juga sampah perhotelan, kemudian sampah pertanian, dalam hal ini hasil pertanian yang sudah tidak terpakai, kemudian juga sampah perkebunan seperti limbah-limbah sawit, dan sampah-sampah yang ada di rumah-rumah makan. Nah, inilah yang kita manfaatkan. Packing. Kalau nggak tuh nggak bisa lewat kita. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.